ingin menyampaikan atau ingin sosialisasikan terkait itu penanggulangan sampah organik, anorganik, dan cara pengolahan sampah organiknya untuk menjadi pupuk kompos. Bisa mengatakan sampah adalah sisa-sisa makanan yang masih bisa didaur ulang. namun bisa kita olah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih berguna di masa yang akan datang. Nah, di sini ada jenis-jenis sampah. Mungkin dari teman-teman bisa nih menjelaskan apa sih jenis sampah. Di sana sudah tertera ada yang sampah organik, ada yang sampah anorganik, juga ada yang sampah D3. Ada nggak dari teman-teman yang mau menyampaikan mengenai sampah tersebut? Angkat tangan lagi. Perkenalkan, saya Nadia Syarani dari kelas 12 F2. Jadi jenis sampah yang pertama organik, yaitu sampah yang bisa diuraikan di dalam tanah atau sekitar dalam waktu yang cepat. Kemudian kalau anorganik itu jenis sampah seperti plastik yang terurai oleh mikroorganisme dalam waktu yang bisa bertahun-tahun atau berabad-abad. Kemudian jenis D3 itu sampah yang mengandung zat kimia atau bahan-bahan yang berbahaya. Oke, tepuk tangan. Jadi, kompos itu merupakan pupuk organik yang berasal dari limbah organik gitu. Nah, jadi kompos ini bisa dimanfaatkan untuk tanah dan juga untuk tanaman gitu. Yang berladang buah, nah jadi unsur hara fosfor itu sangat penting untuk tanaman tersebut. Terus tujuan yang kedua manfaatnya adalah meningkatkan struktur tanah. Saya mau bertanya, sebenarnya Kak. Boleh? Kan dibandingkan pupuk kimia mana lebih rancak buat pupuk kimia Kak? Oke. Pertanyaan dari siapa tadi? Taman Kak. Taman juga bagus. Tepuk tangan untuk Dan dari kelas 12 ke 5 ini bertanya dalam proses pembuatan kompos ini kenapa harus tanah bulan atau kenapa harus tanah bulan? Kenapa tidak sampah organik? Oke, pertanyaan cukup bagus, tepuk tangan dong. Oke, jadi suaranya teman-teman. Suaranya. Jadi kalau untuk membalikan alasnya, jadi kita itu menggunakan tanah ini sebagai alasnya. Nah, setelah kita berikan tanah, nanti kita masukin yang namanya sampah organik. Jadi kan sampah organik ini kayak teksturnya kan nggak padat kan, kalau kita tutup pasti ada rumah-rumahnya gitu kan. Jadi kalau ketika kita siram dengan air dan dia lolos dari sampah-sampah organik tadi, masih ada tanah yang menampung airnya. Jadi makanya kalau untuk proses pembuatan kompos itu harus didahulukan tanahnya, kemudian baru dimasukin sampah organiknya. Apakah jawaban dari kakak sudah bisa dipahami?